Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fajar Pratama dari 2B Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Ada 4 pembahasan di materi ini. Yang pertama, pengertian persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang kedua, proses terjadinya persepsi. Yang ketiga, bagaimana persepsi mempengaruhi perilaku seseorang. Dan yang keempat, attribution teori dan persepsi orang, menilai orang lain. Pengertian persepsi menurut Walginto tahun 2010. Persepsi merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Sedangkan menurut Rahmat tahun 2008, persepsi adalah pengalaman tentang objek, pariwisata, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan Sugihartono 2007 berpendapat, persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Rahmat tahun 2005 terdapat 2, yaitu yang pertama faktor fungsional, yang kedua faktor struktural. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal yang lain termasuk dalam faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut. Sedangkan faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Selanjutnya, menurut Perek tahun 1996 terdapat 2 faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu yang pertama faktor-faktor internal dan yang kedua faktor-faktor eksternal. Pada faktor internal pertama terdapat kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis seseorang mempengaruhi persepsinya. Kadang-kadang ada hal yang kelihatan namun sebenarnya tidak ada, karena kebutuhan psikologis jadi terlihat seperti ada. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contohnya, orang yang pendidikannya lebih tinggi yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi. Yang ketiga, pengalaman. Hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman. Pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya. Yang keempat, kepribadian. Seseorang yang tertutup mungkin akan tertarik pada orang-orang yang serupa. Berbagai faktor yang dalam kepribadian mempengaruhi seleksi dalam persepsi. Yang kelima, nilai dan kepercayaan umum. Orang-orang yang memiliki sikap tertentu terhadap karyawan wanita, data karyawan yang termasuk kelompok bahasa tertentu, besar kemungkinan akan melihat berbagai hal kecil yang tidak diperhatikan orang lain. Dan yang keenam, penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi. Sedangkan faktor-faktor eksternalnya, pertama, intensitas. Rangsangan yang lebih intensif mendapatkan lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intens. Ini yang dimanfaatkan oleh marketer dengan memasang iklan yang menarik dan diberi pencahayaan yang penuh sehingga orang akan intensif melihatnya. Yang kedua, ukuran. Benda-benda yang lebih besar umumnya lebih menarik perhatian. Dengan membuat iklan yang besar kan menarik perhatian seseorang. Yang ketiga, kontras. Secara umum, hal-hal lain yang bisa dilihat akan cepat menarik perhatiannya. Contohnya, perilaku orang yang di luar kebiasaan akan menarik perhatian.
karena adanya prinsip-prinsip perbedaan. Yang keempat, gerakan. Benda yang bergerak lebih menarik perhatian dari hal yang diam. Kebanyakan iklan yang ditampilkan di televisi menggunakan prinsip ini dengan menciptakan ilusi gerak melalui berbagai pengaturan. Yang kelima, ulangan. Biasanya hal yang terulang-ulang dapat menarik perhatian. Makanya tayangan iklan di televisi, radio sering diulang-ulang. Yang keenam, keakraban. Suatu yang akrab akan dikenal lebih menarik perhatian. Ini bagian dari tabiat manusia. Dia lebih mudah memahami dan memilih yang sudah akrab dengannya. Dan yang ketujuh, sesuatu yang baru. Faktor ini kedengarannya bertentangan dengan keakraban. Unsur ini juga berpengaruh pada seseorang dalam menyeleksi informasi. Selanjutnya, proses terjadinya persepsi. Terjadinya persepsi pada diri individu tidak berlangsung begitu saja, melainkan melalui satu proses. Proses persepsi adalah peristiwa dua arah, yaitu sebagai hasil aksi dan reaksi. Menurut Walginto tahun 2010, terdapat 3 proses terjadinya persepsi. Yang pertama, adanya objek yang dipersepsi, yaitu objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera. Stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera atau reseptor, maupun datang dari dalam yang langsung mengenai saraf penerima atau sensoris yang bekerja seperti reseptor. Yang kedua, alat indera atau reseptor, yaitu alat untuk menerima stimulus. Di samping itu harus ada pula saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Dan yang ketiga, adanya perhatian. Perhatian merupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi dalam diri seseorang. Selanjutnya, bagaimana sih persepsi mempengaruhi perilaku seseorang? Menurut Robinson tahun 2003, persepsi mempengaruhi seseorang. Yang pertama, pelaku persepsi. Apabila seseorang memandang pada suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran tersebut akan dipengaruhi oleh karakteristik dari pelaku persepsi. Di antara karakteristik pribadi yang relevan dengan persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan harapan. Yang kedua, target. Karakteristik dari target atau objek yang diamati dapat mempengaruhi persepsi terkait dengan cara individu mengelompokkan benda-benda yang memiliki kesamaan makna. Objek atau target yang memiliki kemiripan cenderung dipersepsikan sebagai kelompok yang sama. Demikian sebaliknya. Dan yang ketiga, situasi. Dalam menafsirkan serta memaknai suatu objek akan sangat ditentukan oleh unsur lingkungan. Lingkungan yang baik akan memberikan persepsi yang baik pula. Sebalikannya demikian. Selanjutnya terdapat attribution theory dan persepsi orang atau menilai orang lain. Menurut Sudhiro tahun 2003, attribution theory atau teori hubungan adalah usaha ketika individu-individu mengamati perilaku untuk menentukan apakah hal ini disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seseorang individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Mengutip dari Sudhiro tahun 2003, persepsi orang atau seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah gerakan atau perbuatan, suara atau kata, ukuran atau volume, latar belakang seseorang, kedekatan seseorang dengan objek atau orang lain, dan pembentukan stereotip dengan menilai seseorang berdasarkan persepsi tentang kelompok di mana seseorang itu bergabung. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi persepsi dan pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.